Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Pangeran Cikeas ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dengan barang bukti uang sebesar 2,5 triliun. Selama Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden 2 periode, banyak proyek pembangunan, hanya membangun 25% dan uang untuk 75% lagi untuk membangun dikorupsi, disebut mangkrak atau proyek mangkrak. Diduga Pangeran Cikeas atau Edi Baskoro ikut menangani proyek Hambalang dengan anggaran 2,5 triliun, termasuk juga mungkin ada juga 34 proyek PLN, semua gagal, mangkrak, diambil, dia teruskan kepada KPK tetapi tidak diselesaikan sampai sekarang. Sehingga ini masalah proyek Hambalang ini dulunya anggarannya 2,5 triliun, naik terus hingga mencapai 5 triliun. Diduga uang barang bukti 2,5 triliun dari proyek Hambalang dan proyek lainnya, sehingga proyek Hambalang mangkrak. Diduga anggaran proyek sudah habis, sehingga proyek Hambalang sampai sekarang mangkrak. Edi Baskoro melakukan perbuatan korupsi sebesar 2,5 triliun yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman, yaitu hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah hukuman ini itu ancaman tertinggi, tetapi nanti tergantung putusan hakim. Bisa saja nanti putusan hakim hanya 10 tahun atau 15 tahun, tergantung nanti penilaian hakim atas beratnya perbuatan tersebut. Tetapi kalau banyak alasan pemberatnya, tentu dijatuhkan hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Kalau memang banyak alasan meringankannya, diterapkan nanti hukuman paling 10 tahun atau 15 tahun. Dapat diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau nanti dia negara ini harus benar-benar nyatakan dalam keadaan darurat dan diatur di dalam undang-undang agar DPR ikut bertanggung jawab karena dia sebagai pembuat undang-undang. Bencana alam ini banyak jenisnya. Jenis yang meliputi gunung meletus, COVID-19, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran besar, dan lain-lain. Salah satu saja syaratnya dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi, di mana seseorang dihukum hakim masalah korupsi setelah selesai menjalani hukuman belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dapat dikenakan hukuman mati, yaitu dapat dikenakan hukuman mati yang disebut mengulangi perbuatan korupsi tersebut. Resesi keuangan dan resesi ekonomi. Resesi keuangan ini negara kesulitan keuangan untuk membayar pegawai saja sulit, padahal saat itu ada yang melakukan korupsi. Demikian juga resesi ekonomi, semua ekonomi lesu, tidak ada yang membeli, dan saat itu ada orang melakukan korupsi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati. Padahal negara Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona yang masuk bagian dari bencana alam, maka dapat diterapkan hukuman mati. Jadi saya lihat perbuatan daripada Edi Baskoro ini melakukan perbuatan korupsi atas proyek, mungkin proyek di Hambalang itu turut campur lah ya. Masih banyak lagi proyek yang mangkrak. Mungkin dia ikut menikmati proyek tersebut sampai jumlahnya
sebesar 2,5 triliun. Hal itu sangat besar sekali itu. Maka di mana dia melakukan korupsi 2,5 triliun tersebut, itu merupakan kerugian uang negara, karena semua itu uang negara yang diambilnya itu lewat proyek pembangunan. Modusnya untuk melakukan korupsi tersebut, di mana setiap membangun proyek hanya dibangun 25%. Berarti 75%, dana 75% dikorupsi, disebut mangkrak. Sehingga proyeknya hampir semua mangkrak, tidak ada yang selesai. Termasuk pembangunan jalan tol dulu ada sampai penyelesaiannya dilakukan Presiden Joko Widodo. Dan ada 39 proyek PLN yang diambil Presiden Joko Widodo, diserahkan kepada KPK, tapi sampai sekarang KPK tidak menyelesaikannya. Maka dan sebagainya, inilah kerugian negara. Jadi korupsi merupakan kerugian negara, diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman baru maksimal 20 tahun. Itu hanya ancaman. Tetapi kalau nanti hukuman yang sebenarnya yang diajukan hakim kemungkinan hanya 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun. Itu tergantung alasan pemberatnya. Kalau banyak alasan pemberatnya, mungkin dijatuhkan hukuman mati seumur hidup. Tetapi kalau banyak alasan meringankannya, mungkin dijatuhkan 10 tahun atau 15 tahun. Ini nanti tergantung hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Dan juga hal ini bisa diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2, yaitu pasal 2 ayat 2, di mana ada 4 tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 4 syaratnya untuk menjatuhkan hukuman mati. Negara dalam keadaan darurat yang disebut dalam undang-undang. Kedua, bencana alam. Ketiga, bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Keempat, resesi ekonomi atau resesi keuangan negara. Salah satu syarat itu dipenuhi dapat dijatuhkan hukuman mati. Sekarang ini negara Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona, masuk bencana alam. Maka kalau ada melakukan korupsi sekarang, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.